Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan membaca pembacaan kita dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga 16. Kita akan membaca secara bergantian. Kaum laki-laki baca yang ganti bersama-sama dengan pendeta, dan kaum perempuan baca ayatnya yang benar. Dengan judul pembacaan kita Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ialah Kain dan Habel. Kita laki-laki baca yang ganjil dan perempuan baca yang ayatnya yang benar. Demikian firman Tuhan. Sama-sama laki-laki 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat? Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikmu? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang akan melukai, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya dia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan dia menetap di padang Demikianlah jauh pembacaan Alkitab Suci di minggu pagi hari ini. Yang disebut orang yang berbahagia ialah mereka yang tidak saja mendengar firman-Nya, tetapi yang memelihara dan sanggup melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Pujian kepadamu ya Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, Shalom.
ucapkan pada Bapak Ibu selamat memasuki tahun yang baru, dalam pekan baru, dalam lembaran baru di tahun 2024. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini, tema yang diberikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua ialah pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Sekali lagi, pemberdayaan manusia sebagai pekerja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, secara garis besarnya, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini ada 4 pokok hal penting. Jadi ada 4 di sini. Yang pertama, Kain dan Abel ini menjadi bapa leluhur dari 2 kebudayaan besar. 2 kebudayaan besar yang dimaksudkan itu ialah budaya bertani dan budaya beternak. Ini yang menjadi cikal bakal asal usul 2 budaya besar lahir di dunia ini. Ini bapak leluhur ini Kain dan Abel, sehingga lahirlah negara agriculture atau negara pertanian, tapi juga beternak. Ini mulai muncul industri yang paling sederhana dan beternak hewan sampai industri teknologi canggih. Di sinilah lahirlah 2 budaya besar sampai hari ini. Dan yang kedua, pesan yang kedua, Kain dan Abel ini juga mewakili 2 sifat dan karakter manusia yang hidup di muka bumi ini. Sifat yang pertama diwakili oleh si Kain yang mempertontonkan atau menyuguhkan kepada kita manusia atau sifat yang tidak tahu berterima kasih. Makanya Bapak Ibu kalau dengar ada istilah orang bilang lebih baik piara anjing daripada piara manusia. Kalau piara anjing dia tahu siapa Tuhan yang kasih makan dia. Tapi kalau piara manusia, nanti dia sukses, dia lupa darah atau kacang, lupa kuning. Siapa yang dulu menolong atau membantu dia. Dan ini kita mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Dan Kain ini mewakili sifat dan karakter manusia yang tidak tahu bersyukur. Sedangkan Abel, dia mewakili sifat dan karakter manusia yang tahu bersyukur. Ini garis besarnya. Yang ketiga, itu pembacaan kita hendak menjelaskan kepada Bapak Ibu dan saya arti dan makna persembahan. Itu bagian yang ketiga. Dan bagian yang terakhir dari Kejadian pasal 4 ayat 16 ialah menjelaskan tentang arti dan makna dari darah manusia. Itu bagian yang terakhir, ending, penutup. Dan Bapak Ibu Jemaat, saya mulai dari bagian yang pertama, di mana Kain dan Abel menjadi cikal bakal 2 budaya besar, atau menjadi bapak leluhur dari 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan bertani dan beternak. Bertani ini melahirkan negara-negara di sana abad modern ini kita sebut dengan negara-negara agriculture, negara-negara yang mengunggulkan pertanian. Sedangkan beternak itu mulai dari gerimis, dari awal itu mulai dari beternak dari hewan sampai dia mulai masuk mengeksploitasi kandungan alam, sampai dengan mesin-mesin super raksasa, sampai teknologi canggih. Itu awal mulanya dari 2 kebudayaan ini. Kalau kita buat perbandingan, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 5, di situ Abel mewakili sebagai seorang peternak domba, penggembala domba. Ini dia masuk dalam kategori sebagai bapak dari negara-negara industri. Sedangkan Kain, dia masuk dalam kategori sebagai negara-negara agriculture atau pertanian.
Kalau dari kedua antara Kain dan Habel, kita di Indonesia ini masuk dalam kategori yang mana? Kita masuk negara industri atau negara pertanian? Pertanian. Cuma pendeta lihat sekarang kan orang sekarang bikin kebun. Semua mau pegang maaf semua. Karena dia mau bikin kebun, tanam keladi kan, tanam kaktus. Terus sekarang mau macam apa? Mau tanam kotor kan, bagaimana? Kalau kita masuk dalam negara agriculture ya, bertani. Tapi sekarang bertani ini dianggap kuno. Dianggap apa ya? Ya syukur-syukur tahun berapa karena ada COVID-19 baru orang mulai tanam kasih, tanam keladi. Jadi karena mereka bilang kenapa COVID-19 itu hilang, itu berarti ada terus supaya jangan ini. Karena orang sekarang ini pegang cangkul lagi dengan barang sabel, tapi sekarang itu pegang map dan tunggu BLT, bantuan langsung tewas. Apa ya? Sehingga kita menghilangkan identitas kita. Kita ini negara agriculture yang itu tidak bisa menyangkali bahwa kita hidup. Yang harus kita unggulkan adalah bertani. Kita belum bisa menghayal jadi negara seperti Jepang dan lain-lain. Tapi ya itu belum sampai di sana lagi kan sedikit duluan. Akhirnya kebun-kebun lahan-lahan sekarang tinggal saja begitu nonton-nonton, kamu lewat-lewat, kami tinggal tunggu cek-cek nama di kantor. Oh, nama ada keluar katanya. Nah, beberapa kali pendeta juga sampai heran-heran juga. Sampai terada nama di kantor pos juga dia marah di kantor pos. Bagus lihat tuh nama tidak ada, kenapa marah orang dalam kantor pos? Tanya kepala desa, kenapa satu nama tidak ada? Ini contoh ya, bahwa kita sadari bahwa kita adalah negara, kita mau dalam kategori kain yang adalah bapak leluhur dan negara-negara pertanian. Dan bagian yang kedua yaitu bapak leluhur kita ini sekaligus pembacaan kita ini tidak saja menjelaskan asal mula dua budaya besar, itu negara pertanian dan negara industri, tapi juga mewakili dua sifat dan karakter manusia. Yang Kain ini mewakili manusia yang tidak tahu berterima kasih. Seperti ada ungkapan yang bilang lebih baik piara anjing daripada piara manusia. Anjing dia tahu siapa tuannya. Dan kita mendengar banyak kisah heroik, kisah kepahlawanan, hubungan antara manusia dengan anjing sebagai sahabat yang luar biasa. Tapi sebaliknya, hubungan antara manusia dengan manusia justru yang kita dapat adalah kepahitan. Justru yang kita ujung-ujungnya kita dapat adalah dikecewakan. Karena tuh dia waktu susah tuh nggak boleh seperti anak sendiri. Kita memberikan full kasih sayang, menjaga merawat dia. Begitu dia sudah terpilih jadi ketua DPR, langsung dia lupa. Pak Tua yang dulu pikir bakar sikong sama-sama, bakar jalan sama-sama, ini tidak ini. Ini sebuah kenyataan bahwa karakter Kain ini di dalam jemaat ada nama Kain. Mudah-mudahan tidak ada nama Kain. Ya, pasti ada. Tapi ini hanya sebagai apa ya? Kiasan bahwa Kain mewakili sifat yang tidak tahu berterima kasih. Kira-kira sifat yang tidak tahu berterima kasih ciri-cirinya seperti apa? Hanya yang dijelaskan oleh pembacaan kita. Ciri yang pertama itu dia memiliki hati yang keras. Kalau Bapak Ibu baca ayat 5 ayat 6, di situ Tuhan sudah tegur dia. Tuhan bilang sama dia, Kain, kenapa kau punya apa ya hati panas, kau punya jadi murah? Ini Tuhan yang teguri. Tapi seolah-olah tidak mempan teguran Tuhan ini. Nah, dalam jemaat juga itu dapat di model Kain ini banyak. Pendeta datang nasihat tegur terhadap majelis penatua. Sampai kadang-kadang mungkin mau tunjuk sendiri yang datang.
Antara dua saja. Kau yang datang sama Tuhan, atau kita pendeta yang datang sama Tuhan. Pendeta kadang-kadang bilang mendapatnya warga jemaat yang keras hati. Ya, kalau pendeta yang datang masih antara manusia dan manusia. Tapi kalau masih antara dengar lagi, ya sudah kau langsung ketemu langsung dengan bos besar dia. Nah, kalau ketemu langsung itu berarti ya, kalau tidak diadopsi bilang kali berarti tanah itu. Kita mendapati bahwa hati begitu keras, ini orang ciri-ciri orang yang tidak tahu berterima kasih, memiliki hati yang sangat keras. Karena pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, hati ini terbuat dari apa? Hati manusia. Dia terbuat dari apa? Dari batu, dari besi, dari tembaga, dari apa? Jadi begitu keras. Kalau secara anatomi, bahwa hati ini termasuk organ tubuh yang sangat lembut, dia seperti elastis ya, hampir sama seperti agar-agar dan berbeda begitu. Betul banyak. Ya, kalau bisa waktu itu aja bisa kasih contoh, mau kapal bertumpak benar-benar bertumpak lihat. Tapi hati secara tekstur anatomi organ manusia itu lembut. Tapi dalam kenyataan hidup kita bisa mendapati bahwa hati bahkan lebih keras dari besi beton, besi baja. Dan ini berbanding terbalik dengan tekstur hati sebagai organ tubuh kita yang begitu lembut dalam hidup. Dan hati yang tahu secara persis, yaitu Sang Pencipta sendiri. Dia tahu hati itu terbuat dari apa. Dan dialah yang mampu mengendalikan hati manusia. Sekeras apapun hati ini, bagi Tuhan, batu karang yang begitu keras saja bisa jadi air yang menghapus dahaga. Apalagi hati. Ini ciri-ciri orang yang Kain sindrom, yang memiliki hati yang keras, tidak tahu berterima kasih. Kalau Habel justru terbalik, dia memiliki hati yang sangat lembut. Bahkan sampai dia kakak janji, mana kalau begini tidak ada hati yang menaruh, ada perasaan yang buruk kepada kakak janji. Dia saja. Tapi kakak janji, mana benar kepada sebelah sana, ini sudah jalan. Tidak ada Alkitab menunjukkan bahwa sebagai adik tidak ada dalam hidup kakak sendiri sosok orang besar itu jangan sana bikin apa. Ini bagian yang pertama, ciri-ciri dari orang yang tidak tahu berterima kasih. Bagian yang kedua, ciri-ciri dari orang yang tidak tahu berterima kasih ialah orang yang selalu pikirannya negatif, berprasangka buruk. Ketika Tuhan tidak menerima atau mengindahkan persembahan si Kain, dia langsung punya prasangka buruk terhadap adiknya Habel. Dia sama sekali tidak punya kesalahan apapun terhadap kakaknya. Dan orang yang punya selalu berpikiran negatif, Bapak Ibu mau bikin yang baik bagaimanapun, mau sebaik apapun Bapak Ibu mau lakukan terhadap orang yang selalu pikiran negatif, dia pasti curiga, dia pasti tolak, sekalipun Bapak Ibu membuat baik, akan pernah diterima. Misalnya Bapak Ibu bantu dia dengan uang, dia balik marah, kira saya pengemis, kamu bantu saya dengan uang. Dia memang membutuhkan uluran tangan. Lalu kita yang memberi jadi serba salah. Kasih salah, tidak kasih juga salah. Ini ciri-ciri dari sindrom Kain. Ini orang yang tidak tahu berterima kasih, ini mewakili karakter manusia. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari orang yang tidak tahu bersyukur atau berterima kasih. Nah, pada bagian ini dia tidak bertanggung jawab. Ketika Tuhan datang tanya, Kain, di mana adikmu? Dia boleh tawar Tuhan.
dia balik mendikte itu. Memangnya kamu anggap saya siapa? Ini pensiun jaga-jaga apa aja? Dia balik melemparkan tanggung jawab. Ciri-ciri ini Bapak bisa temui. Biar dia yang bikin salah sekalipun, jelas-jelas dia yang salah, tapi dia akan bekerja sampai kesalahan itu pindah sama orang lain. Ini model lain. Sama dengan dia salahkan lampu sein. Anda dengar salahkan lampu sein? Jadi ada 2 orang berkendara, motor di depan, dia pakai lampu sein sebelah kanan, tapi dia beloknya kiri. Akhirnya yang di belakang belok kiri tabrak dia. Lalu itu bertengkar alot sekali. Tiba-tiba polisi datang menanya, apa yang terjadi? Bilang, ini bapak ini dia lampu sein ini belok kanan, tapi dia belok kiri. Tapi yang di depan yang bikin lampu sein ini tidak terima kesalahan. Dia balik marah yang tabrak di belakang dia. Dia bilang, kenapa kamu percaya lampu sein? Memangnya lampu sein yang bawa motor? Saya yang bawa motor, bukan lampu sein. Ini ciri-ciri dari orang yang sindrom kain. Biar dia yang salah juga, dia akan bikin sampai orang lain salah. Dan dia tidak mau menanggung kesalahan atas diri. Yang tipe begitu ada, ya mudah-mudahan tidak masuk di gereja, tidak ibadah lagi. Ini kita bisa jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 karakteristik. Dan itu berbeda dengan Habel. Habel ini mewakili karakter yang tahu bersyukur. Dengan ciri-ciri dia memiliki hati yang baik, sehingga Tuhan mengindahkan persembahan. Kalau kita baca dalam pembacaan kita ayat 1 sampai 5, bagaimana Habel memberikan yang terbaik dari anak sulung dombanya dan lemak-lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Ini mempertontonkan bahwa dia memiliki hati yang tulus dalam memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi juga Habel mempertontonkan bahwa dia orang yang selalu berpandangan positif. Dia menurut kita itu sudah emosi mau cabut parang, sudah burung ini dia kelewatan sudah. Tapi orang yang tipe Habel, dia selalu mampu bisa melihat hikmat yang baik di balik suatu masalah yang buruk sekali. Itu tipe Habel. Kita bisa lihat bahwa walaupun kakaknya sudah merancang kejahatan, sudah mulai pembunuhan berencana, dia sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menghilangkan nyawa Habel. Dia ajak dia mendorong kepada, karena memang Habel ini memang sosok yang selalu berpandangan positif. Dia sama sekali dia tahu bahwa tidak mungkin ini kakak saya, ini saudara sekandung dengan saya. Dia bukan orang lain. Satu bapak, satu mama. Tidak mungkin dia tega mau membunuh atau melakukan kejahatan. Ini ada di pikiran Habel. Dia selalu berpikir positif. Tetapi justru yang dia dapati adalah ketidakadilan. Jadi memang Bapak Ibu, pesan dari sifat Habel ini, memang kadang-kadang kebaikan yang kita buat. Nah, misalnya Bapak Ibu punya kebaikan itu ada 10, tapi satu saja kejelekan, kejahatan kekurangan kita, itu yang 10 itu terlihat. Doanya lihat satu yang kurang itu saja. Tapi bukan berarti kita berhenti melakukan kebaikan. Bukan berarti membatasi kita atau menjadi alasan bahwa kita berhenti menjadi orang yang baik. Coba kita bisa lihat endingnya, akhir dari kedua karakter ini di ayat-ayat terakhir.
Orang yang jahat pasti menjadi orang yang terkutuk di atas bumi. Sebaliknya, orang yang berbuat baik sekalipun mungkin kebaikannya tak setimpal dengan apa yang dia lakukan, justru yang dia peroleh adalah kepahitan, justru yang dia peroleh adalah pengkhianatan. Tetapi ujung dari kehidupan orang yang baik itu pasti penuh berkah. Amin. Beda dengan mereka yang Kain sindrom, orang yang selalu berpikiran negatif. Tuhan bilang bahwa dia bukan saja mengalami kutukan satu kali. Bapak baca ayat 15, itu 7 kali lipat. Ayat 15 di situ memberikan warning bahwa orang yang punya hati yang jahat itu dia 2 kali lipat dari kain, 7 kali lipat dari kain. Kutukan yang menimpa diri. Dan Habil mempertontonkan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab. Masing-masing punya profesi, satu sebagai petani, satu sebagai peternak domba, pengembalaan. Dan Kain menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang punya etos kerja yang baik dan bertanggung jawab terhadap panggilannya sebagai seorang dalam profesinya sebagai. Dan Bapak Ibu saya hari ini banyak orang yang mau jadi PNS, tapi setelah pakai baju keki punya nih yang justru banting tulang ini yang honor yang belum PNS. Semua pekerjaan dan tanggung jawab dilimpahkan kepada mereka yang belum jadi PNS. Karena beranggapan bahwa saya kerjakan tidak kan, mau habis bulan baru datang cuma gesek saya juga. Saya ini sudah pegawai resmi. Berbeda dengan orang yang masih honor. Dong nasib ini masih awan-awan. Nanti bisa jadi PNS kan tidak. Kalau Pak Malas sudah petinggi, nih belum jadi PNS saja sebegini, apalagi dia sudah jadi PNS. Akhirnya hampir seluruh beban kerja, mulai dari pemerintah di atas kampung sampai gubernur hari ini dalam negara ini, itu yang kerjakan itu mereka yang belum jadi pegawai. Akhirnya, ya kita belajar dari pembacaan kita bahwa kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap panggilan yang Tuhan sudah berikan. Apapun profesinya, apapun pekerjaan, ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan ini menjadi teguran dan nasihat bagi kita. Kalau bisa di 2024 ini, bagi Bapak Ibu yang sudah pegawai, tolong kasihankan anak honorer doa. Kasihannya juga manusia. Ada saling kerjasama yang baik di antara. Karena ya Bapak dulu tidak langsung jadi pegawai, itu mau sama seperti orang harus menjadi honor dulu baru masuk. Dan itu pesan yang kedua tentang Kain dan Habil ini menjadi mewakili 2 karakter sifat manusia. Dan yang ketiga tentang makna dari persembahan. Persembahan menurut perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, itu identik dengan upacara atau ritual pembakaran kurban syukur, kurban persembahan. Itu ditandai dengan kita bawa hewan kurban, entah sapi, kerbau, dan domba dan lain-lainnya, burung pati. Dan ini dia sangat erat dengan ritual acara persembahan keselamatan. Itu ditandai dengan persembahan ini. Syarat yang paling utama adalah dalam bentuk hewan. Persembahan ini tidak boleh bercacat. Syarat utama itu
konsep persembahan menurut perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, kita tidak lagi seperti bawa hewan kurban, sembelihan dan lain-lain seperti dalam konsep perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian baru kita mengimani bahwa Yesus Kristus telah menjadi persembahan sebagai kurban anak domba Allah, sehingga kita tidak diwajibkan lagi seperti kita punya teman-teman di Muhammad Doran, Haji Doran, ada yang punya hari namanya Mualim Nabi, yang potong sapi, potong apa, itu tidak lagi buat dosa, kita bawa hewan kurban. Kalau seandainya ini masih terus berlaku, berarti bapak itu, bapak sholat ada orang punya babi di kanan bisa habis ya. Kalau bapak bikin kesalahan, bapak bawa babi 1 ekor harus dipersembahkan. Tapi karena itu tidak berlaku, karena Yesus sudah menggantikan posisi itu. Bapak Ibu bisa baca dalam surat Ibrani, tapi juga di dalam 1 Petrus itu disampaikan 1 Petrus ayat 19, tapi juga surat Ibrani 9 ayat 14, bahwa kalau darah hewan bisa menghapus dosa manusia, apalagi darah Yesus sendiri. Kalau dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19, bahwa dosa dan pelanggaran kita tidak dibayar dengan emas dan permata, tidak dibayar dengan barang yang fana, tapi dibayar dengan darah Kristus. Inilah yang menjadi konsep darah persembahan dalam perjanjian baru, sehingga Yesus telah menggantikan persembahan kurban dengan persembahan dengan Yesus sendiri. Oleh karena itu, dalam perjanjian baru, Tuhan tidak minta kita punya harta, Tuhan tidak minta kita punya kekayaan, Tuhan tidak minta kita punya korban-korban hewan-hewan atau apa. Tapi yang Tuhan lebih utamakan, yang Dia minta adalah diri kita, manusia, pribadi kita, hati kita ini yang Dia minta. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan lebih meminta diri kita, lalu hari ini tadi Bapak Ibu bawa persembahan berupa uang, berupa ucapan syukur atau itu perpuluhan, kan Tuhan tidak minta itu. Kenapa kita masih memberikan? Apa maknanya? Apa artinya? Karena yang Tuhan minta, Dia tidak minta kita punya harta, tidak minta kita punya materi. Karena dalam perjanjian baru itu sudah tidak lagi penting. Yesus berkorban karena kita manusia. Oleh karena itu Dia minta adalah diri kita yang menjadi persembahan, bukan embel-embel di belakang-belakang. Tapi kenapa pagi ini kita masih tetap bawa persembahan dalam bentuk uang? Ya, kalau di jemaat-jemaat macam daerah-daerah pada lama itu masih dalam hasil bentuk di gedung bawah, berupa pisah, berupa makanan. Pendeta dulu tugas di kelas paling limo itu mereka bawa dalam bentuk atas, tapi juga ada babi derma yang sebagai dalam bentuk bahan natural. Dan ada 2 makna mengapa kita masih memberi persembahan, sekalipun Tuhan tidak perlu dan kita punya uang, kita punya segala macam materi untuk kasih. Jadi butuh itu kita manusia ini jauh lebih penting. Tapi ada 2 hal di situ, bahwa persembahan yang kita tahu dalam kolektif ini menunjukkan bahwa kita tahu bahwa semua yang kita dapati, semua yang kita dapat, semua yang kita raih, kita tahu dari mana asalnya. Kita sadar bahwa tanpa izin Tuhan, segala kesuksesan, segala berkat yang hari ini kita dapati, ini tidak akan terjadi. Jadi pemberian kita itu mau menunjukkan bahwa kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa ada sampai saat ini. Itu yang pertama. Bagian yang kedua yang tidak kalah penting, bahwa persembahan itu memiliki tanda bahwa
Waktu itu pagi ini kita sampaikan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini dalam Yesus Kristus adalah Allah yang paling anti dan alergi terhadap utang. Tuhan tidak bisa diposisikan sebagai dia berutang kepada kita manusia. Tidak bisa. Oleh karena itu, kesaksian dari pendeta Daud Tony, Lucifer tahu rahasia ini. Makanya para suami dukung santet ilmu hitam, mereka juga melakukan kasih. Mereka punya apa ya istilahnya, mereka bawa amalnya, bawa bapaknya bilang zakat kepada orang-orang apa ya, duda, janda, yatim piatu, fakir miskin. Itu dilakukan oleh pengikut-pengikut iblis. Kenapa sampai mereka lakukan itu? Kalau kita lakukan jelas untuk meraih kehidupan atau keselamatan. Aduh, melakukan untuk apa? Jelas itu masuk neraka. Tapi kenapa lu melakukan kasih untuk orang miskin? Karena ini diwajibkan oleh Lucifer kepada pengikut-pengikutnya. Kamu harus menolong orang. Karena Lucifer ini dia anak kompleks dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan Allah. Jadi dia tahu bahwa Tuhan tidak bisa berutang kepada siapapun. Mau orang baik kan, mau penjahat kan. Tapi namanya kau melakukan kasih seperti yang Yesus katakan. Kalau aku di penjara, kau mengunjungi aku. Kalau aku tidak punya pakaian, kau memberi pakaian. Kalau aku lapar, kau memberi makanan. Ketika aku haus, kau memberi minum. Para murid bilang tidak mungkin kalau kau lihat Yesus begitu, tidak dapat itu. Tuhan bilang siapapun yang melakukannya kepada orang yang paling hina, dia telah melakukannya untuk aku. Jadi siapapun mau penjaga, mau pengikut iblis kan, tapi dia melakukan, dia mengasihi, memberi amal kepada fakir miskin, duda, janda, yatim piatu, dia juga telah melakukannya untuk Tuhan. Ini kata Tuhan sendiri. Dan dalam situasi ini Tuhan tidak bisa utang terhadap kebaikan yang sudah untuk dia. Dia bahkan bayar 2 kali lipat melebihi pemberian. Makanya Daud Tony waktu dia masuk bertobat jadi orang Kristen, dia lihat orang Kristen ini marah sungguh gara-gara persembahan, dia tertawa, dia rasa lucu. Karena dia bilang yang Tuhan Yesus minta ini terlalu gampang bagi dia. Tuhan tidak pernah minta yang aneh-aneh menuntut pengikutnya. Tapi waktu dia jadi pengikut iblis, malah iblis punya permintaan di luar nalar, bahkan dia bisa minta nyawamu sendiri, tumbang. Kau cari ikan yang bisa menyanyi, bahkan yang bisa menyanyi dapat di mana? Pokoknya iblis pun tidak mau dapat ikan yang bisa menyanyi, bangsa pokoknya dan tua saya ambil. Kau cari kambing yang bisa terbang. Tapi ada Tony bilang, walaupun iblis minta yang aneh-aneh dan tidak masuk akal, ini dong berusaha sampai dong bawa jadi persembahan. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meminta kepada kita yang sulit dan aneh-aneh. Itu pun masih sungguh-sungguh. Itu mengkasih untuk Tuhan itu rasa macam berat. 100.000 ini kalau kita bawa ke mall yang ada di depan, itu rasa itu 100.000 sangat kecil nilainya. Tapi 100.000 yang sama, kalau kita bawa ke dalam dirinya, itu rasa itu terlalu besar sekali. Itu yang Daud Tony bilang, kalau saudara jadi pengikut iblis, iblis punya permintaan itu. Kalau sampai kau tidak mampu untuk penuhi, berarti kau akan bayar dan dia minta tumbal nyawamu sendiri. Dia bisa ambil anak istrimu sampai semua anak-anak habis. Itulah sebabnya pada bagian ini, kenapa sampai para iblis juga pengikut mereka mengikuti, memberi persembahan, menolong orang yang miskin dan sebagainya. Karena orang tahu, Lucifer kasih tahu bahwa Tuhan itu dia tidak bisa, dia utang kepada manusia. Berapapun yang kau berikan untuk dia hari ini,
dia akan balas 2 kali lipat. Amin. Beda dengan kita manusia. Bapak bantu dia sampai nanti besok mau datang lagi dari Panama bilang, Bapak ada keluar. Kemudian sampai entah ampun nanti nih dari kecil sampai nanti pun dia di bawah besar. Nanti sampai sukses sendiri. Ini makna dari persembahan syukur. Bapak itu bawa untuk Tuhan. Tuhan tidak bisa diposisikan sebagai hutang kepada Bapak. Seberapa pun nilai yang Bapak bawa untuk dia akan ganti 2 kali lipat. Sehingga kenapa Lucifer tahu rahasia ini, dikasih tahu sama dia untuk mengikuti dengan tujuan bukan untuk masuk surga, tapi kalau mereka melakukan itu, karena dalam ilmu hitam itu mereka selalu adu kekuatan. Ketika mereka melakukan amal kepada orang lain, disitulah kegunaannya. Pada saat mereka mengadu ilmu dengan orang yang punya ilmu jauh lebih tinggi darinya, tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari kuasa Tuhan. Tuhan melindungi dia. Sekalipun dia jelas-jelas mengikut iblis, tapi dia telah menggenapi apa yang Yesus katakan. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi. Ketika aku lapar, engkau memberiku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau memberiku pakaian. Dan ketika engkau melakukan kepada orang yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Dan itu sebabnya suami-suami mana juga dalam gambaran ini. Itu makna, dan apalagi Bapak Ibu yang percaya Tuhan melakukannya untuk Tuhan. Oleh karena itu soal persembahan ini jangan terus setengah-setengah kan, kasih sisa. Tuhan dia alergi kalau dia hutang sama Bapak Ibu, dia akan bayar 2 kali lipat, bahkan di luar dari pikiran dan harapan kita. Dan bagian yang terakhir itu tentang makna dan arti darah. Kita bisa lihat bahwa dalam pembunuhan ini darah Abel si adik berteriak meminta keadilan kepada Tuhan atas perbuatan kakaknya. Darah dalam konsep perjanjian lama itu yang hukum Hammurabi, bayar darah ganti darah, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Darah dalam perjanjian lama menjelaskan atau menegaskan bahwa semua makhluk punya darah, binatang-binatang juga punya darah. Tapi darah manusia itu di garis bawah berbeda. Karena semua makhluk-makhluk lain Tuhan ciptakan dengan berfirman. Beda dengan manusia. Manusia Tuhan sendiri meniupkan, memberikan nyawanya kepada manusia, dan itu terkandung di dalam darah manusia. Oleh karena itu, darah manusia tidak sama dengan darah hewan, karena di dalam darah manusia mengandung nyawa atau sumber kehidupan dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, ketika darah dijatuhkan harus dibayar dengan darah, nyawa dengan nyawa, gigi ganti gigi. Itu konsep darah dalam perjanjian lama. Darah dalam konsep perjanjian baru itu beda, tidak sama. Kalau tadi dikatakan bahwa semua makhluk punya darah, tapi beda dengan darah manusia. Kalau dalam perjanjian baru, semua manusia punya darah, tetapi hanya darah Yesus yang punya kuasa. Ini di garis bawah. Darah Yesuslah yang telah menebus dan membayar dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Di dalam darah Yesus mengandung kuasa yang sanggup menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi kalau barang siapa yang tidak percaya, dosanya tidak akan terhapus.
Tapi barang siapa percaya akan kuasa darah Yesus, maka dosanya diampuni. Jadi apa itu konsep darah dalam perjanjian baru? Kalau konsep darah dalam adat istiadat secara khusus orang asli Papua itu 11-12 saja dengan perjanjian lama. Beda-beda tipis saja dengan darah dalam perjanjian lama ini khusus di Papua ya. Sehingga kalau ada pertumpahan darah itu darah nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Sehingga dalam tatanan adat ketika ada dua pihak yang berperang bertikai, kita sama dulu kan dalam sebelum Injil ada, itu orang Papua hidup dalam kesukuan dan dalam perang suku. Dan ketika kampung sebelah satu manusia jatuh, sini harus sama satu. Kalau sana 5 baru sama 5. Kalau belum seimbang, kamu perang terus sampai sama baru stop. Tapi kalau itu pun tidak tercapai, maka solusinya supaya ada rekonsiliasi dan perdamaian itu ada yang namanya upacara bayar kepala atau bayar darah. Dan tidak bisa darah ini dia jatuh tanpa penyelesaian. Itu tidak ada dalam tatanan adat kita orang Papua. Entah diselesaikan dengan cara berperang dan berperang sampai angka sama, atau gencatan senjata dihentikan kalau senjata tapi dibayar dengan alat pembayaran. Dahulu kala itu dibayar dengan yang pertama perempuan, yang kedua anak-anak, dan yang ketiga adalah hewan. Entah itu dalam bentuk babi atau sebagai alat pembayaran untuk menjalin kembali perdamaian. Itu sebagai alat. Nanti di zaman modern ini baru tuh tahu uang jadi uang besar, baru tuh uang kepala itu yang mesti tertabrak. Dia pilih ini tabrak anjing atau tabrak nenek, karena dong itu banyak sesuai dengan jumlah susu. Kalau dia tambah tabrak nenek susu 2 jadi 2 miliar. Nah kalau tabrak anjing ini susu ada berapa banyak, kalau kita harus bayar. Ini contoh ya, bahwa darah begitu penting dalam tatanan budaya orang asli Papua. Dan sebagai pertanyaan terakhir Bapak Ibu pulang renungkan, bahwa darah orang asli Papua selama kurang lebih 50 tahun, sejak 61 bergabung dengan IKRI, mulai dari Tripura sampai hari ini, hampir ratusan darah yang tumpah di atas negeri ini. Dan sampai hari ini tidak ada penyelesaian, tidak ada pembayaran, tidak ada. Kira-kira menurut Bapak pendapat, sebagaimana hal yang dilakukan oleh darah Abel menuntut kepada Tuhan, apakah hal ini juga sama dengan darah yang telah tertumpah di atas tanah ini selama kurang lebih 50 tahun? Juga melakukan hal yang sama seperti layaknya darah Abel, ataukah tidak? Dan menurut Bapak Ibu, apakah darah itu Tuhan menganggapnya sebagai bagian yang penting, ataupun Tuhanlah itu darah rompokku terpenting ini terbuat juga dari pecik-pecik gitar penting bagi itu, apakah penting bagi itu? Bapak saya tidak jawab, Bapak gunakan sendiri, bukan jawab. Tetapi sekali lagi dalam perjanjian dalam kita bahwa darah itu mengandung punya syarat dengan bukan dengan alam itu, karena Allah sang pemberi nyawa yang terkandung dalam darah. Menghilangkan nyawa manusia berarti berurusan dengan yang punya nyawa. Ini sebagai penutup dari khotbah saya pagi, kita masing-masing merenungkan
Dan sebagai orang Kristen, kita meyakini bahwa ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada darah Yesus, dosa akan diampuni. Ketika kita meragukan, maka tidak percaya terhadap darah Kristus, maka dosa akan pernah diampuni. Tuhan memberkati. Amin.